Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Rubai, mahasiswa aktif di Universitas Nasional dengan NPM 223516516657. Prodi saya di Universitas Nasional yaitu Ilmu Komunikasi dan di Fakultas Fisip. Izinkan saya di sini untuk memaparkan tentang ras, suku, dan budaya. Ras ataupun suku, negara, bangsa, nation states, dan masyarakat yang terbesar di belahan dunia. Hampir keseluruhan masyarakat bercorak heteropod yang diwarnai keragaman suku ataupun etnis, agama, dan ras. Demikian masyarakat Indonesia adalah kenyataan yang tidak bisa dibantah. Penduduk maupun penghuni Kepulauan Nusantara sudah sejak berabad-abad lalu beragam dari sisi etnik ataupun kultural, kebudayaan, ataupun keagamaan, dan ras. Ras adalah orang-orang yang memiliki dikategorikan ke dalam suatu kelompok karena mereka memiliki ciri-ciri biologis yang sama. Ras yang berada di Jakarta yaitu ada ras Malayan Mongolit. Ras yang mendominasikan adalah Malayan Mongoloid ini yang tersebar hampir ke seluruh wilayah Nusantara, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Ras ini terbagi menjadi dua, yakni Proto Melayu, yang di situ ada beberapa suku, yaitu suku Batak, Toraja, dan Dayak, dan Deutero Melayu, yaitu ada di situ suku Bugis, Madura, Jawa, dan suku Bali. Ciri fisik ras Malayan Mongolit adalah kulitnya agak kuning sampai sawo matang, seperti sawo matang. Wajahnya yang bulat dan matanya yang besar. Adapun yang kedua, ras Mongoloid. Pengertian dari dan ciri-ciri ras Manasoid atau ras Malanesoid memiliki ciri fisik hampir sama dengan ras Negroid, yakni kulitnya yang begitu cenderung coklat gelap hingga hitam, berambut keriting ataupun ikal, bentuk bibirnya tebal, dan tubuhnya tinggi. Di Indonesia, persebaran ras ini terdapat di daerah Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan saudara Papua. Suku ataupun etnik ataupun suku adalah orang-orang yang dikategorikan ke dalam suatu kelompok karena mereka menghayati budaya yang sama. Berdasarkan karakteristik budaya, orang bisa dibedakan dari suatu kelompok dengan kelompok lainnya di dalam suatu populasi. Dari segi kebudayaan saja, orang-orang Irian bisa terbagi dalam beberapa suku yang berbeda. Walaupun dipandang dari ras tidak terlampau banyak perbedaannya, ras berhubungan dengan karakter biologis, sedangkan etnik berhubungan dengan karakteristik budaya. Namun, dalam kenyataan keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Satu suku bangsa merupakan suatu golongan manusia yang terkait oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Ada beberapa suku secara kecilnya saja yang berada di Indonesia, itu ada 10 suku terdiri dari suku Batak, suku Minang, suku Betawi, suku Sunda, suku Bali, suku Jawa, suku Bugis,
suku Dayak, suku Ambon, dan suku Asmat. Kebudayaan ataupun cultural etablissement. Franz Boas, budaya adalah sistem simbolik daripada gagasan. Studinya menunjukkan bahwa masyarakat Eskimo memiliki pemahaman terhadap ruang dan landscape yang sama kompleks dengan masyarakat modern. Begitu pula dengan sistem sosial lainnya seperti pernikahan dan ekonomi dan lain-lain. Daripada menurut para ahli, Sir Edward Bernard Taylor, setiap tahap kebudayaan memiliki karakteristik yang sama. Studi agama semakin primitif, semakin sederhana praktek agama tersebut. Dan juga menurut pendapat para ahli, Lewis Henry Morgan, manusia memiliki kemampuan berkembang secara universal, membangun peradaban, perkembangan, dan menunjukkan pola dalam 3 tahap, yaitu suku, ras, budaya. Dan di Indonesia ini beberapa banyak suku, ras, dan budaya maupun bahasa, akan tetapi bisa begitu bersatu, damai, adil, rukun, dan sejahtera. Itu melainkan dengan aspek Bhinneka Tunggal Ika. Diffusionisme adalah aliran pemikiran dalam antropologi yang berusaha memahami perkembangan budaya berdasarkan asal-usul sejak budaya dan penyebaran dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Memiliki kaitan dengan persoalan perubahan kebudayaan. Diffusionis menyatakan bahwa perubahan kebudayaan terjadi karena persentuhan dengan budaya lain, bukan internal sifatnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan secara singkat dan padat mengenai ilmu ataupun tugas yang diberikan kepada dosen kampus saya. Semoga para kawan-kawan yang mendengarkan dan menyimak daripada presentasi singkat saya mendapatkan sedikit ilmu, ambil ilmu baiknya dan buang sisi buruk daripada presentasi ini. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.